Hari ini kita mau bahas tentang sebuah kebenaran firman yang saya berikan judul tabir. Tabir ini adalah sesuatu yang menghalangi manusia kepada Tuhan, menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dan pada saat awal kata tabir itu diucapkan, kalau kita buka di Alkitab kita, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sebenarnya sesuatu yang sangat eksklusif sebenarnya begitu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan, kalau kami masih bangun pagi bernafas, masih diberikan kesempatan sama Tuhan, berarti kami harus sadar kami memiliki tanggung jawab buat hidup ini. Karena pemberian Tuhan terlalu berharga buat kami. Itu sebabnya kami mau menghargai pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan itu cuma-cuma Tuhan. Diberikan secara gratis buat kami. Tapi bukan murahan Tuhan. Pemberian Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Biarkan lagu yang kami nyanyikan tadi Tuhan membuat kami makin mengerti bahwa kasih-Mu tanpa syarat, tanpa kondisi. Dan selama Kau di kayu salib, itulah yang Kau pikirkan, yaitu kami. Bahkan kami belum lahir, kami belum ada. Kami belum punya kesempatan untuk bisa mengasihi Tuhan. Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman kebenaran. Dan kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami akan terus meneduhkan hati kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan. Amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Terima kasih Brother Eric dan semua tim PW. Saya kenal dia udah lama banget. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang sebuah kebenaran firman yang saya berikan judul tabir. Tabir ini adalah sesuatu yang menghalangi manusia kepada Tuhan, menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dan pada saat awal kata tabir itu diucapkan, kalau kita buka di Alkitab kita, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sebenarnya sesuatu yang sangat eksklusif sebenarnya begitu. Dan kita bisa lihat perbedaannya, nanti saya kasih lihat kata tabir pertama kali yang disebut di perjanjian lama itu seperti apa, kata tabir pertama kali yang diucapkan di perjanjian baru itu seperti apa. Selama penjelasan ini, coba Bapak Ibu dan kita semua, termasuk saya juga, kita mulai mikirin postur saya datang kepada Tuhan dalam hati saya itu seperti apa. Karena yang kita bahas ini fisiknya nih, kayak begini. Dan semua yang serba fisik di perjanjian lama itu dimasukin sama Tuhan ke dalam sini. Semuanya. Itu sebabnya kalau kita mengerti itu dengan benar, semua yang serba fisik dimasukin ke sini, berarti Tuhan mau sebuah hubungan yang sangat indah dan responnya kita juga harus benar. Gitu aja. Contoh. Dulu yang sakral adalah bait Allah, sekarang yang sakral adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dimasukin ke sini toh. Dulu yang sakral adalah pengorbanan-pengorbanan, kalau baca imamat pasti ngejelimet, sekarang pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Dulu yang sakral adalah sabatnya, sama Yesus dimentahkan sabatnya, dia buat mujizat di hari sabat. Dia ngajarin kepada manusia, sabat adalah masuk ke dalam perhentian Tuhan, tinggal di dalam damai Tuhan, dimasukin ke sini. Dulu yang sakral, anak 8 hari harus disunat, karena itu lambang daripada penyertaan Tuhan. Hari ini Paulus bilang begini, yang disunat tuh hati kamu, daripada segala dosa dan apapun yang ada dalam hidup ini. Dulu perintah Tuhan ditulis di atas loh batu, 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan sekarang perintah Tuhan ditulis di atas loh hati manusia. Semuanya dimasukin ke sini. Jadi itu sebabnya semua yang fisik di perjanjian lama, ketika kita sadar dan kita lihat satu-satu alurnya, ketika masuk ke dalam perjanjian baru dan Yesus ajarkan, dia lagi kasih tahu begini sama kita. Saya nggak perlu yang namanya ritual tata ibadah sebenarnya. Saya nggak katakan itu nggak penting ya. Saya nggak perlu begitu-begituannya. Saya perlu hati kamu, sikap hatimu datang kepada saya. Sesederhana itu sebenarnya. Kalau kamu keluar dari gedung gereja hari ini, kalau saya bisa katakan gitu ya, kalau Roh Kudus bisa bicara nih hari ini sama kita yang kedengeran gitu ya, kamu harus paham bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Makanya ada ayat di Alkitab yang mengatakan kalau ada sampai orang menghancurkan atau menganiaya bait Roh Kudus, orang Kristen yang hidupnya adalah bait Roh Kudus, bahaya hidupnya dia. Makanya orang-orang yang martir, yang dibunuh di bumi ini, mereka sedang menghancurkan bait Allah sebenarnya.
Dan orang-orang yang membunuh orang Kristen, orang percaya, dua hal terjadi. Dia bertobat terima Yesus, atau sesuatu yang sangat celaka terjadi sama dia. Karena Tuhan memperhitungkan semuanya. Yang dihancurkan adalah Bait Roh Kudus. Dibuat mati, dihukum, dibunuh bahkan sama orang-orang seperti itu. Jadi ini semuanya udah ada di Alkitab. Nah, ada satu prinsip yang juga serba fisik, namanya tabir. Tabir ini kalau kita lihat hari ini, horden. Nah ini kayak gini, nah ini horden nih. Bagus juga saya punya visual aid. Inilah tabir ya. Ini tabirnya begini nih ya. Sekarang coba lihat, kan sekarang Alkitab kita udah digital ya. Kalau dulu Pak kalau buka buku kan susah nih nyari-nyarinya. Sekarang kalau digital coba klik kata tabir pertama yang keluar di Perjanjian Lama, pasti keluarnya di kitab Keluaran. Coba lihat ya sama-sama saya. Keluaran pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-31 itu pasti keluar kata tabir. Kita baca dulu ayat 30-nya. Ayat 30 dikatakan begini. Jadi gini. Prosesinya gini, urutannya gini. Manusia jatuh dalam dosa kan? Manusia di-expel dari atau dikeluarkan dari hadirat Tuhan, dikeluarin dari taman Firdaus. Dikeluarin dari situ, dijaga sama malaikat kerub. Hadirat Tuhan nggak bisa dihampiri. Oke? Waktu akhirnya keluar manusia dari hadirat Tuhan, Tuhan yang mau memulihkan hubungannya dengan manusia, Tuhan mulai bilang begini sama manusia, ayo buat mezbah. Tuhan mau ada sesuatu yang fisik karena belum ada Yesus. Buat mezbah biar aku hadir. Bahkan di semak belukar ketika Musa mau datang kepada Tuhan, dia hadir di situ, tetapi ironisnya manusia nggak bisa dekat-dekat. Tuhan bilang gini, Musa jangan dekat-dekat karena ini tanah kudus. Ironis, karena kekudusan Tuhan bisa membunuh manusia, bukan Tuhan bunuh manusia, tetapi ketidakkudusan manusia bisa dilumat sama kekudusan Tuhan. Itu pengertiannya begitulah ya. Jadi makanya dia bilang jangan dekat-dekat. Karena belum ada mediatornya, belum ada Yesusnya, belum ada orang yang bisa menutup dosa kamu pada saat itu. Oke. Dengan berjalannya waktu, kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian akhirnya Tuhan mulai kasih tahu, oh yuk sekarang buat tempat fisik di mana aku bisa hadir di dalamnya. Tuhan begitu rindu, dia mau ketemu sama manusia, tapi dibatasi sama dosa, itu sebabnya Tuhan punya prosesi-prosesi. Semua ini adalah gambaran nanti ketika Yesus akan datang sebagai imam besar agung. Nah kemudian manusia dibilang begini, ayo sekarang kamu buat yang namanya kemah Musa, atau yang kita kenal tabernakel Musa. Itu pertama kali yang kita kenal sampai hari ini ya, kalau kita lihat ya jadinya gedung gereja. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan hidup di dalam gedung gerejanya. Tuhan hidup di dalam kita hari ini ya. Itu gedungnya, gerejanya kan kita gitu ya. Tapi waktu saat itu begitu. Pertama kali cikal bakalnya adalah kemah Musa. Karena mereka mengembara, kemah itu bisa istilahnya di knockdown lah, bisa dibawa-bawa gitu ya. Nah pertama kali keluar begini, Keluaran 26 ayat 30 mengatakan begini. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Oke, kemah suci dibangun. Nah, perhatikan ayat 31. Ini pertama kali kata tabir keluar di sini. Karena waktu dibangun, Tuhan bilang gini, sekarang harus ada pemisah antara Tuhan dengan manusia, nggak bisa sembarangan. Manusia nggak bisa ketemu sama Tuhan. Harus ada mediatornya. Tapi karena belum ada Yesus mediatornya, imam besar. Siapa imam besar yang pertama namanya? Loh. Hawa. Namanya Harun ya. Oke, Keluaran 26 ayat 31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Kain kirmizi lenan halus dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Ribet ya? Ribet, pokoknya aturannya ribet. Ini kata tabir pertama kali keluar di situ. Haruslah ayat 32, engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah, perhatikan ini, kau bawa tabut hukum ke sana, kemana? Ke belakang tabir. Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Oke, perhatikan ini baik-baik, saya harus jelasin ayat 33, gini. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus di dalam kemah itu. Waktu imam besar masuk ya ke dalam kemahnya Musa, kemah suci tabernakel Musa, dia masuk ke dalam, nanti dia akan lihat horden, tabir. Firman Tuhan bilang ada yang namanya tabut hukum atau tabut perjanjian di belakang tabir ini. Tabut perjanjian itu adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan turun di situ nantinya. Oke. Tabut perjanjian ada 3 isinya. Ayo apa aja? Isinya adalah 2 loh batu pada akhirnya. Kemudian di situ ada tongkatnya Harun. Kemudian di situ 3-tiganya itu adalah lambang pemberontakan manusia kepada Tuhan. Ada 2 loh batu, lambang
manusia berontak terhadap perintah Tuhan, ada roti mana itu lambang manusia berontak tidak percaya sama profesi Tuhan, kemudian tongkat Harun lambang manusia berontak kepada kepemimpinan daripada Tuhan. Itu ada di situ sebenarnya, itu kita nggak bahas itulah. Jadi tabut hukum dibawa ke belakang tabir. Ini semuanya harus ikutin karena ini ada kaitannya dengan apa yang Yesus lakukan. Waktu dibawa ke belakang tabir itu adalah hadirat Tuhan di situ. Nah, imam besar tugasnya setahun sekali dia akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena dia mediatornya. Jadi waktu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia bawa darah hewan. Darah itu dipercikan di atas tabut perjanjian, yaitu lambang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhannya turun di situ. Hadirat Tuhan ketika turun, Tuhan melihat imam besar dari kacamata Taurat atau hukum. Kalau sampai imam besarnya tidak kudus, mati imam besarnya. Kelar dia di situ. Jadi bisa bayangin imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus setiap tahun itu, kalau dia masih hidup sampai hari ini, pasti kita datengin rumahnya dia. Sebelum hari pendamaian. Karena dia akan mendamaikan kita sama Tuhan. Rumahnya dia, terus kita pasti ngomong gini, bro, thank you banget ya, besok lo jadi mediator gue sama Tuhan. Gue titip doa ya, mintain sama Tuhan supaya dosa gue ditutup. Gak bisa dihapus. Yang menghapus dosa cuma Yesus. Cuman ditutup dosanya. Tolong ya, titip ya. Terus udah gitu kita tanya gini, bro, lu udah puasa sosmed gak? Karena kan lu harus kudus. Kalau lu gak kudus besok metong lo, mati lo besok. Iya, gue udah 21 hari gue gak lihat sosmed, gue udah bersih, pikiran gue bersih gitu. Karena dia juga harus melakukan semua prosesi pengudusan bagi dirinya. Kan dia bukan Tuhan. Jadi kalau dia sampai gak kudus, dia buka horden, dia masuk ke belakang tabir, hordennya ketutup lagi toh. Terus dia percikin darahnya, Tuhan turun, dia gak kudus, mati dia. Makanya di kakinya ada lonceng. Kemudian ada tali. Supaya kalau sampai dia mati, temannya narik jenazahnya dari luar. Temannya nggak berani masuk ke dalam karena temannya bisa ikutan mati. Karena itu ruang Maha Kudus di mana manusia bertemu dengan Tuhan dan hanya satu orang yang bisa ketemu, yaitu imam besar. Oke, itu kata tabir pertama, dan tabir dikatakan di sini adalah pemisah antara Tuhan dengan manusia. Oke. Sekarang kata tabir pertama kali yang diucapkan di Perjanjian Baru. Kalau Bapak Ibu klik kata tabir di Perjanjian Baru, pasti Alkitab kita akan mengatakan itu ada di Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-50 sampai 51 mengatakan begini. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Apa yang terjadi? Pada saat ini yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu bukan imam besar yang zaman perjanjian lama lagi, tetapi yang melakukan ini adalah Yesus, imam besar agung kita, dan dia masuk ke situ sekali untuk selamanya. Oke? Di zaman itu, di zaman perjanjian lama, imam besar hanya bisa melakukan penutupan dosa. Jadi kalau di sini saya ini, baju saya ini ya, ada noda dosa, imam besar zaman dulu cuma begini, tutupin. Yesus bukan nutup dosa, Yesus hapus dosa. Jadi kalau ada dosa di sini dan saya buka baju saya, hilang. Itu bedanya. Dahsyat kan? Terkagum-kagum nggak kita sama Yesus? Matius 27 ayat 50 mengatakan begini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya di kayu salib. Waktu dia katakan selesai di kayu salib, itu kata terakhir di kayu salib. Selesai, teleo, tetelestai, finish, complete, selesai tugasnya dia, karyanya dia. Hal pertama yang terjadi, karena dia menggambarkan imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, hal pertama yang terjadi, dikatakan lihatlah tabir bait suci bukan tersingkap, terbelah Bapak Ibu. Terbelah dua dari atas sampai ke bawah, alias dirobek sama dia, terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kalau di perjanjian lama, imam besar masuk ke belakang horden, ke belakang tabir, itu hanya menyingkap tabir, dia masuk ke dalam, tabirnya ketutup lagi nggak? Ketutup lagi, dia nggak kelihatan. Waktu Yesus katakan selesai di kayu salib, tabir pemisah, horden pemisah dirobek sama dia, waktu dia masuk ke belakang tabir bait Allah. Istilahnya kalau kita masih bisa lihat secara rohani, belakangnya Yesus itu masih kelihatan karena dirobek sama dia. Kenapa dirobek? Itu pertanyaannya. Kenapa dirobek?
Kenapa dia masuk berhadapan sama Bapa di sorga, sama hadirat Bapa di sorga? Kenapa itu dirobek? Alkitab juga mencatat kenapa dirobek. Karena rupanya waktu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kenapa itu dirobek? Kenapa tidak ada pemisah lagi antara manusia dengan Tuhan karena dia adalah imam besar? Rupanya ada yang dibawa sama dia. Imam besar kan nggak boleh bawa siapa-siapa. Imam besar nggak boleh bawa jemaatnya. Imam besar nggak boleh bawa manusianya. Kalau kita hidup di saat itu, imam besar nggak bisa bawa kita. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Saya kalau baca ayat ini ya, berkali-kali, saya kalau nggak nangis, saya merinding. Coba lihat ya. Pengharapan kita ya, adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa dikatakan kuat dan aman? Karena dulu pengharapannya manusia kepada Tuhan itu terbatas, dan itu bisa hanya dititipkan kepada imam besar, dan belum tentu juga sampai ke Tuhannya karena dititipin gitu ya. Pengharapannya itu nggak bisa langsung dibawa kepada Tuhan. Harus ada imam besarnya, harus ada mediatornya. Kali ini dikatakan begini, pengharapan kita hari ini adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, aman bagi kita. Kenapa? Karena rupanya jangkar itu, sauh itu dilabuhkan sampai ke belakang. Wow. Berarti waktu tabirnya dirobek, semua pengharapan kita, dia tanya sama kita, kamu perlu apa nak? Aku butuh kesembuhan, aku butuh pemulihan, aku butuh keselamatan buat hidupku, karena aku masih jadi budak dosa waktu saat itu. Kan ini karya salib kan? Aku butuh ini, aku butuh ini. Tuhan bilang gini, aku bawa ya nak, semua pengharapanku, aku bawa masuk sampai ke belakang tabir, aku serahkan kepada Bapa di sorga. Itu satu. Kita diperdamaikan juga dengan dia. Perhatikan apa yang terjadi berikut ini yang membuat saya merinding. Ayat ini mengatakan begini, ayat yang ke-20. Di mana Yesus telah masuk kemana? Ke belakang tabir, yang dirobek tabirnya. Sebagai apa? Perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selamanya. Oke, kata perintis di sini bahasa aslinya adalah prodromos. Prodromos itu artinya orang yang masuk ke dalam sebuah kota, dia berteriak kepada seluruh kota, dia katakan begini, woi, sebentar lagi ada orang penting mau datang. Siapa biasanya? Raja, permaisuri, perdana menteri, orang penting mau lewat. Rakyat berdiri di pinggir jalan, dan orang pentingnya jalan, lewat, naik kuda biasanya. Itu kerajaan-kerajaan seperti begitu, mereka tepuk tangan. Ini prinsip kerajaan. Prodromos, perintis, yang berteriak kepada isi kerajaan saat itu adalah Yesus. Maksudnya apa? Dia lagi teriak Bapak Ibu kepada seluruh isi sorga. Dia lagi katakan begini, woi, bentar lagi ada orang penting mau datang, mau masuk ke dalam pelataran sorga, hadirat Bapa di sorga. Siapa? Saudara dan saya. Kita adalah orang penting itu yang mau dibawa masuk sampai ke belakang tabir. Dan dia katakan, Alkitab katakan, bukan sekedar kitanya dibawa masuk, semua kebutuhan kita dipertemukan dengan Bapa di sorga, dan Bapa di sorga melihat kita. Hari itu dia tidak lagi lihat dosanya, yang dia lihat adalah karya Yesus di kayu salib. Di mata dia saat itu, saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun banyak salahnya, kita dilihat sempurna, dan kita dilihat sangat kudus di matanya dia. Semua karena Yesus. Ketika kita ngerti ini, kita harusnya paham hari ini bahwa ini adalah pemberian yang sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai waktu dia bangkit dari kematian, ini kalimat yang dia katakan kepada Maria Magdalena, ketemu sama dia, Yohanes 20 ayat 17 mengatakan begini. Yohanes 20 ayat 17 dia katakan begini. Kata Yesus kepadanya, baru bangkit ya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Pertama kali dia kasih tahu waktu dia bangkit, Bapakku adalah Bapakmu. Alias manusia diperdamaikan dengan Tuhan.
saat itu. Ini bukannya berarti nggak boleh pegang tubuhnya, ini artinya cling, maksudnya adalah gini, kamu jangan hanya lihat tubuh saya, terus kamu terkesima sama saya, kamu kultuskan tubuh saya, enggak. Saya nanti akan ketemu sama Bapa di sorga, saya akan naik ke sorga. Satu hari Roh Kudus akan diam di dalam kamu, itu yang kamu harus agungkan di dalam hidupmu. Itu maksudnya begitu sebenarnya, karena setelah ini kan dia dipegang tubuhnya sama Thomas. Ya bukan itu maksudnya, don't cling, do not cling. Jangan lihat saya dan kemudian mengagungkan tubuh saya, karena sebentar lagi saya nggak akan ada di sini. Tubuh saya kamu nggak bisa lihat lagi. Jadi jangan kamu agungkan tubuh ini, kamu bisa lihat dengan mata jasmani. Sebentar lagi sama seperti kita hari ini, kita nggak bisa lihat Yesus secara fisik. Yang kamu harus agungkan adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Itu maksudnya dia begitu. Jadi kalimatnya dia begitu dalam sekali, sangat-sangat dahsyat. Nah, coba lihat ini. Ya. Roma pasal yang ke-8, ayat 15 dan 16. Roma pasal yang ke-8, ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita tidak lagi di dalam budak dosa, sebagai budak dosa, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oke? Dan oleh roh itu, Roh Kudus yang tinggal di dalam sini, kita mengatakan ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Makanya ini yang saya katakan berkali-kali. Manusia di dalam hidup ini, kalau kita telusuri sampai yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, engkau harus mengerti bahwa hidupmu, identitasmu adalah segambar dan serupa seperti Tuhan. Kalau kita baca Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, pertama kali perintah 15, 16, 17, perintah pertama kali yang diberikan kepada manusia untuk mengajarkan kebenaran firman itu diberikan bukan kepada wanita, diberikan kepada pria. Tuhan mengatakan kepada manusia, manusia itu artinya pria, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Itu pertama kali instruksi diberikan kepada pria, bukan kepada wanita. Jadi pria itu fungsinya adalah sebenarnya memberitahu tentang firman, mengajarkan tentang firman di dalam rumah demi rumah, di dalam keluarga demi keluarga, dan harusnya dia menunjukkan kepada keluarganya isi hati Bapa di sorga. Sebenarnya begitu. Itu fungsi pria. Itu sebabnya pembawa identitas di dalam keluarga itu pria. Wanita memberi kehangatan. Nah ketika itu terjadi, Tuhan juga tahulah terjadi distorsi, terjadi banyak hal-hal di dalam dunia, kita kepahitan sama keluarga kita, bahkan sama orang tua kita, bahkan yang paling mengerikan, setiap orang yang hubungannya tidak baik dengan bapaknya pasti ada sampah dalam hidupnya. Makanya dulu saya berkali-kali nanya sama orang-orang yang konseling para nikah, saya tanya, hal pertama, hubungan kamu sama bapakmu seperti apa? Kalau hubungannya nggak baik sama bapaknya, ada kemungkinan besar dia itu pasti insecure, obsesif, posesif, cemburuan, karena dia tidak percaya diri. Itu sebabnya orang-orang seperti begini akhirnya membawa kepahitan dalam hidupnya, dan Alkitab mengatakan kepahitan itu mencemarkan orang lain, membuat rusuh orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya papa saya dulu ketika dia digebukin sama bapaknya, tentara kenil di kota Tomohon di Manado, ketika dia cerita tentang hal itu, hal pertama yang saya tanya sama dia waktu saya masih duduk di bangku SMA, Pak, kok papa nggak pernah mukulin kita? Kok papa nggak pernah mukulin mama? Saya nggak pernah lupa, dia bilang begini, di tahun 66, waktu saya menikah sama mama kamu, saya lepaskan semua kepahitan saya di altar Tuhan, karena saya nggak mau bawa sampah dari masa lalu. Dia menjadi bapak yang penuh dengan kasih, penuh dengan ceria, penuh dengan kebaikan, dengan kemurahan hati hari lepas hari. Itu papa saya. Padahal hidupnya penuh sampah di masa yang lalu. Makanya dikatakan di sini, ketika itu terjadi, yang dikatakan adalah hati ini berseru, ya Abba, ya Bapa, karena semua orang butuh figur seorang Bapa di sorga. Dan penyampai figur itu sebenarnya adalah seorang ayah yang ada di dalam rumah. Makanya banyak orang yang hubungannya nggak baik sama bapaknya, dia datang kepada Tuhan, setiap kali dia datang kepada Bapa di sorga, dia ingat bapaknya. Bapaknya keras, dia pikir Bapa di sorga keras sama dia, galak dan penghukum. Makanya ketika orang dipulihkan, hati Bapa dikembalikan ke dalam sini, pulih hidupnya. Karena distorsi, figur Bapa di sorga distorsi akhirnya. Paham ya? Jadi itu yang terjadi, karena itu terjadi sejak kitab Kejadian, sejak proses kreasi udah begitu. Makanya ketika manusia kemudian diadopsi dari dosa, dari perbudakan dosa, yang terjadi adalah kitab Roma mengatakan hati kita selalu akan berseru, akan mencari, ya Abba, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. Kalau kita ngerti itu, apapun masa lalumu, kalau engkau nggak punya hubungan baik dengan bapamu, pulihkan hari ini. Katakan, Tuhan,
Aku nggak punya kesempatan itu mungkin karena dia sudah meninggal, atau aku nggak pernah punya kesempatan untuk melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan dan bilang, Tuhan, Tuhan, Kau adalah Bapakku yang ajaib. Aku mau pulihkan hatiku. Kenapa? Kalau nggak rugi loh kita. Kita kan nggak akan pernah bisa menikmati kebaikan Tuhan. Karena setiap kali kita datang kepada Bapa di sorga, kita akan ingat Bapa kita di bumi ini. Makanya Bapak itu pembawa identitas yang luar biasa. Saya bilang sama diri saya sendiri waktu papa saya ngajarin itu, saya bilang, Tuhan, setiap hari dalam hidup anak-anak saya tidak akan pernah mau melewatkan hari lepas hari tanpa mengatakan I love you sama mereka. Karena saya mau mereka bertumbuh dewasa, menerima isi hati Tuhan. Makanya saya pernah mungkin ceritakan di sini, teman saya bebas dari narkoba, nggak pakai rehab itu karena setiap hari dia diterima sama bapaknya di rumah, dia diampuni sama bapaknya. Dan satu hari dia bilang begini, Bill, aku bangun pagi setelah berbulan-bulan diterima sama bapakku. Bayangin gue pulang mabok, gue pulang lagi jackpot tuh dia lagi maksudnya lagi muntah. Gue ditemenin sama bokap gue dikasihi, gue dipeluk sama dia, gue dicium sama dia, gue didoain sama dia hari lepas hari. Satu hari, Bill, gue nggak tahan, Bill. Gue bangun pagi, gue bilang, Tuhan, aku mau lepaskan semua ini. Gue nggak pakai rehab, Bill. Kenapa? Kok bisa begitu? Tau nggak dia bilang ini? Gue lihat Yesus, Bill, dalam hidupnya bokap gue. Gue terima Yesus, Bill, gue pulih hidup gue, nggak pakai rehab. Gue lihat Yesus dalam hidupnya dia. Itu fungsi Bapa makanya di dalam hidup manusia. Makanya hati kita selalu akan yearning, akan selalu cari. Makanya ada ayat ini. Coba sekarang lihat, setelah jadi anak, setelah kita diadopsi jadi anak, tabirnya terbelah dua. Alkitab mengatakan begini di Galatia pasal yang keempat ayat 6-7. Galatia 4 ayat 6-7. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuluh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, dikatakan, melainkan anak, dan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow. Ini urutannya jelas nih, anak, ahli waris. Terus Alkitab mengatakan dengan sangat komplit, dia kasih tahu lagi status kita di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak dulu kan tadi kan, diadopsi jadi anak toh, maka kamu juga adalah ahli waris. Kemudian dia katakan begini, kalau kamu anak, kalau kamu ahli waris, berarti kamu adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Bahasa Inggrisnya dikatakan all the promises of God. Semua janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kata menderita adalah simpateko, atau kalimat yang mengatakan bahwa apapun yang saya lakukan, saya menerima kasih Tuhan dan saya menghargai apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Hari ini kita semuanya adalah anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Bapak Ibu, kalau kita mengerti ini dengan benar, hari ini setiap kali kita berdoa, katakan kepada diri kita, tidak ada lagi murka Tuhan atas hidup kita. Saya sangat menentang khotbah-khotbah yang mengatakan Tuhan murka, Tuhan marah kepada manusia, Tuhan menghukum manusia. Nggak ada hari ini. Saya mau luruskan ya, tidak ada. Roma 8 ayat 1 mengatakan begini, Roma 8 ayat 1 jelas sekali, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Nggak ada. Kenapa? Selesai di kayu salib. Tabirnya dirobek sama Dia. Saya sedih ketika masih ada khotbah-khotbah yang mengatakan bahwa Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan kirim api di Los Angeles membakar manusia. Itu sama aja khotbah-khotbah seperti begitu, berarti tabirnya dijahit lagi. Tabirnya dijahit lagi, terus masih dikasih tahu begini, Tuhan memisahkan hidupnya dari dirimu. Kamu harus lakukan begini-begini baru nanti Tuhan akan lakukan. Enggak gitu. Bayangin ya, nanti penghakiman akhir pun itu ada 2 tahta loh. Nanti satu hari kita belajar ya. Ada 2 tahta nanti. Yang satu namanya tahta pengadilan Kristus, yang satu lagi namanya tahta putih yang besar. Ada 2 tahta nanti. Setiap orang percaya itu akan berdiri di tahta pengadilan Kristus namanya. Yang dinilai di situ itu orang-orang kita nih semuanya masuk ke dalam pengadilan itu, jiwanya udah diselamatkan. Yang nanti dihakimi adalah perbuatan kita hari ini untuk menentukan upah di sorga. Nggak pernah dengar ya khotbah kayak gini? Semua orang yang tidak percaya itu nanti akan masuk ke dalam tahta putih yang besar. Itu penghakiman terakhir buat mereka. Jadi kita tahtanya aja dipisahin nanti. Alkitab dengan jelas mengatakan nanti semuanya akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya untuk menentukan upahnya di sorga. Nanti satu hari kita dalami lah, saya nggak punya waktu untuk itu.
Itu panjang penjelasannya dan luar biasa. Jadi iman kita hari ini menyelamatkan kita di dalam Tuhan, posisi kita. Perbuatan kita menentukan nanti upahnya seperti apa di sorga. How we gonna spend eternity itu dari perbuatan hari ini. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu memberikan kebaikan kepada orang yang bisa balas kepada kamu, upahmu besar di sorga. Kalau kamu mengampuni musuhmu, upahmu besar di sorga. Gitu loh. Kumpulkan harta di sorga. Itu maksudnya itu. Perbuatan kita itu menentukan nantinya. Upahnya apa? Saya nggak tahu lah. Kan Tuhan yang kasih. Saya nggak tahu. Dan pasti indah lah. Saya nggak tahu apaan. Itu Tuhan yang udah siapin semua buat kita semuanya hari ini. Jadi itu aja udah beda. Makanya kalau hari ini masih dihotbahkan, oh Tuhan murka lah, Tuhan begini sama manusia. Bagi saya itu tidak alkitabiah. Nggak ada lagi penghukuman, penghakiman, bahkan kutuk keturunan bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kalau nggak percuma karya di kayu salib. Saya cuma mau kasih ini kebenaran ini kepada kita semuanya. Tabirnya udah dirobek Bapak Ibu. Dan di belakang tabir itu yang dia bawa pertama adalah pengharapan kita. Dipertemukan dengan Bapa di sorga. Seolah-olah seperti dia ngomong gini, Bapak, ini dia butuh ini, dia butuh ini, dia butuh ini. Kemudian dia bawa kitanya masuk, ini orangnya. Dan kita penuh dosa, kita budak dosa. Tuhan melihat kita, dihapus dosanya, bersih, nggak ada nodanya. Karena apa? Karena Yesus. Yang dia lihat bukan kelemahan kita, yang dia lihat adalah karya Yesus di kayu salib. Karena apa? Karena Yesus jadi mediatornya kita buat Tuhan. Kalau kita terima kebenaran ini, makanya saya terus katakan begini, kehidupan kekristenan itu dimulai dari titik menerima. Terima kebaikan Tuhan semuanya. Dan setelah itu baru kita bisa memberi horizontalnya kepada manusia. Kalau dibalik-balik, akhirnya kita berusaha memberi kepada Tuhan, akhirnya dikosongkan hidupnya, akhirnya kita menuntut sama manusia, kita minta untuk menerima dari manusia. Akhirnya apa? Orang semua salah lah, kita cepat tersinggung lah, karena nggak full di dalam sininya. Makanya orang bilang apa? Alkitab bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Itu yang Alkitab katakan. Gimana kita bisa mendahului dalam memberi hormat kalau dalamnya nggak full? Makanya terima dulu kan, full. Aku datang bawa hidup yang berkelimpahan di dalam sini. Berkelimpahan, baru nanti engkau sanggup memberi. Keberhasilan imam besar ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu adalah ketika dia keluar dari ruang Maha Kudus. Semua orang akan bilang gini, wah berhasil dia. Selesai nih dosa kita, ditutup, bukan dihapus saat itu, ditutup. Wah, ntar tunggu tahun depan lagi ya, lakukan lagi gitu. Keberhasilan dia kelihatan waktu dia keluar dari belakang tabir. Keberhasilan Yesus terlihat ketika dia bangkit dari kematian. Kalau dia nggak bangkit, kita nggak akan duduk di sini. Nggak ada pengharapan buat kita. Dia bangkit dari kematian, itu tanda tabirnya dirobek, dan tanda dia berhasil lakukan itu semuanya untuk saudara dan saya. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan hari ini dengan sebuah prinsip kebenaran bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, sampai kapanpun, kehidupanmu adalah kehidupan yang dilihat oleh Tuhan sempurna dan kudus. Anak kita bisa bandel, tetap aja dia anak kita. Status kita nggak akan pernah bisa berubah. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Pemberiannya Tuhan itu cuma-cuma, cuman bukan murahan. Pemberian itu sangat mahal. Ya. Saya tutup dengan ini. Ini ada sebuah kisah yang luar biasa di Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 mengatakan begini. Jadi kalau datang kepada Tuhan, jangan terbungkus dengan tata ibadah. Jangan terbungkus pikirannya dengan ritual-ritual. Nggak apa-apa, hormati tata ibadah. Saya selalu katakan hormati ritual-ritual. Datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan keberadaanmu, dengan apa adanya. Tuhan sangat-sangat menghargai kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Banyak orang tanya gini sama saya, tapi gue lagi berdoa sama Tuhan nggak seperti dia doanya, doa gue begini. Terus saya tanya, emangnya kenapa? Justru doa seperti begitu sangat organik, itu dari isi hati kamu, justru itu paling dahsyat, nggak pakai embel-embel gitu. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ, menyingkir ke daerah Tiros dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan ini bukan perempuan Yahudi. Dia datang kepada Yesus, dia katakan, anak Daud, dia teriak, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan ayat 23. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kenapa Yesus nggak jawab? Bapak Ibu, sebutan anak Daud hanya disebut oleh orang-orang Yahudi. Dia mau ikut-ikutan.
Dia pikir kalau saya nyebut orang Yesus anak Daud, saya akan disautin balik sama dia. Didimin sama Yesus. Terus ujian yang kedua, Yesus bilang begini, aku hanya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan kepada kamu. Pengujian, hanya diuji aja sebenarnya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing. Karena orang-orang yang non Yahudi pada saat itu disebutnya anjing sama mereka, sama orang-orang Yahudi maksudnya. Yesus lagi menguji dia. Terus dia bilang begini, benar Tuhan, namun kan anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mau cuman dikit aja kuasa Tuhan, aku terima deh Tuhan, karena walaupun cuma remah-remah, pasti itu punya kuasa untuk menyembuhkan anakku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perhatikan kalimat ini, dia katakan benar Tuhan. Dia nggak sebut lagi anak Daud. Dia tinggalin itu semua ritual-ritualnya dia. Perhatikan apa jawab Yesus. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Inti daripada kalimat ini, cerita ini, dia mau hubungan sama kita, bukan ritual dan tata ibadah. Hormati ritual yang berbeda-beda, hormati tata ibadah. Datang kepada Tuhan dengan segenap isi hatimu, dengan keberadaanmu, dengan kondisimu. Dia sangat sayang, dan bagi dia, di mata dia, engkau sangat-sangat berharga. Bahkan Alkitab mengatakan engkau adalah berlian di mata dia. Mau sampai kapanpun engkau adalah anak. Bahkan nanti tahta kita aja, tahta pengadilan kita beda kok. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Di pengadilan akhir itu, penghakiman akhir itu, kita sudah diselamatkan di situ. Kita hanya dihakimi sesuai sama perbuatan kita untuk menentukan upah di sorga. Alkitab dahsyat, Alkitab sudah kasih mappingnya semuanya tentang keselamatan hidup manusia. Ini hanya bagian kecil aja, yang paling tidak kita mengerti hari ini, bahwa tabir sudah dirobek. Ya, tabir sudah nggak ada lagi. Makanya kita bisa ngomong begini sama Tuhan, bisa menghampiri tahtanya kapan saja toh, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Bapa yang baik. Kita bisa ngomong gitu di angkot, kita bisa ngomong gitu di kamar mandi, kita bisa ngomong itu di mana saja. Yang terjadi adalah hadiratnya selalu manunggal sama kita. Saya cuma tutup sama ini. Perhatikan antara perbedaan antara kalimat atau kata hadirat dengan kehadiran. Oke? Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, tidak pernah tidak. Roh Kudus diam di sini, nggak pernah ninggalin kita. Seringkali manusia suka ngomong gini, aku nggak rasa hadirat Tuhan, itu salah kita sendiri. Oke? Saya bisa hadir di dalam sebuah pesta pernikahan karena saking besarnya saya nggak ketemu sama teman saya Boni misalnya. Besok-besok pas ketemu ngomong gini, lo kemarin kemana Bill? Gue kemarin ke pernikahan di Balai Samudra misalnya. Gue juga lagi. Loh kok nggak ketemu? Rame. Sama-sama hadir toh, tetapi tidak merasakan hadirat. Hadirat itu artinya countenance to countenance, face to face. Saya bisa hadir bersama-sama dengan anak saya di rumah, tiba-tiba itu anak masih kecil misalnya, itu anak jatuh karena saya tidak ada hadiratnya bersama dengan dia. Sama-sama hadir. Nah, Tuhan hadir di sini, nggak pernah nggak. Seringkali kita nggak rasakan hadiratnya dia karena ulah kita sendiri. Makanya ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur, ada kuasa di balik sebuah pengertian yang benar bahwa dia selalu hadir di dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita ngucap syukur ya, ini salah satu contoh pengucapan syukur. Orang yang ngucap syukur adalah orang yang sedang memalingkan wajahnya kepada hadirat Tuhan dan katakan, terima kasih ya Tuhan, aku sadar Engkau ada dan hadir dalam hidupku. Yang seringkali dilakukan sama iblis adalah kita lihat masalah dan kita selalu bersungut-sungut dan lain sebagainya. Kita lagi dipalingkan wajah kita untuk lihat masalah dan nggak sadar Tuhan hadir. Padahal dia ada di situ selalu. Jadi senantiasa ketika ada ucapan syukur dan katakan begini, Tuhan makasih ya, Engkau baik bagiku. Engkau tidak pernah berseberangan sama aku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Kita lagi memalingkan wajah kita dan sadar bahwa hadiratnya selalu bersama dengan kita. Itu pentingnya itu. Jadi kita harus mengerti, tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita. Dan Alkitab mengatakan tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Gak ada. Gak ada. Kita adalah umat yang sangat dikasih dia. Amin? Oke, mari kita tundukkan kepala kita. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Dan ingat, ketika nanti kita makan tubuh dan darah Kristus yang manunggal dengan hidup kita, percayalah dan ingatlah bahwa waktu dia katakan selesai di karya kayu salib, tabir sudah dibelah, dirobek sama dia.
Dan hari ini kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang